لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan sahih yang dimuliakan Allah. Proses kehidupan manusia tidak berakhir saat kematian datang menjemput. Masih ada fase panjang yang harus dilewati, termasuk fase kebangkitan manusia dari alam kubur. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia tidak akan hidup selamanya di bumi ini. Pada suatu saat, yang tidak diketahui waktunya, manusia akan meninggalkan dunia dan pergi ke alam kubur. Senang atau tidak, suka atau tidak, hal ini harus manusia jalani, karena kematian bukanlah pilihan yang bisa ditentukan oleh manusia. Hari kiamat pasti terjadi, tetapi tidak ada seorang manusia pun, bahkan malaikat pun tidak tahu kapan terjadinya. Itulah keyakinan yang harus tertanam kuat dalam hati setiap muslim. Manusia yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah saja, yakni Rasulullah, tidak mengetahui kapan kiamat terjadi. Demikian pula malaikat yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah, yakni malaikat Jibril, juga tidak mengetahuinya. Lantas, apa itu Yaumul Ba'ats? Kapan peniupan trompet sangkakala? Bagaimana kondisi manusia saat dibangkitkan? Tonton terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Yaumul Ba'ats berarti hari dikembalikannya jasmani manusia, dan dihidupkan kembali untuk menjalani proses hisab, peradilan, dan pemberian balasan terhadap seluruh hamba Allah pada hari kiamat. Menurut Syekh Shalih Al-Syaikh, dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah menjelaskan, Yaumul Ba'ats diartikan sebagai hari kebangkitan, yakni kehidupan setelah kematian. Dalam Islam, kehidupan awal setelah alam barzah adalah Yaumul Ba'ats yang ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada saat itu, manusia dibangkitkan dari alam kubur atau alam barzah. Ruh-ruh yang bangkit ini akan bersatu kembali dengan jasadnya dan akan dikumpulkan di tempat luas bernama Padang Mahsyar. Hari kebangkitan dimulai dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil, atas perintah Allah. Dalam kitab Majmu' Fatawa halaman 260-261, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, ada 3 kali tiupan dan diamini oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surah Az-Zumar ayat 68. Adapun 3 tiupan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Quran yang mengabarkan hal tersebut yaitu: pertama, ialah tiupan Al-Fas, yaitu tiupan yang mengejutkan, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran Surah An-Naml ayat 87. Tiupan kedua dan ketiga yaitu, tiupan Asy-Syaikh atau tiupan yang mematikan, dan tiupan Qiyam atau bangkit, terangkum dalam firman Allah, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Adapun waktu peniupan sangkakala terjadi pada hari Jumat, tanpa diketahui bulan dan tahunnya. Sebagaimana disinyalir Rasulullah dalam beberapa hadits diantaranya dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bercerita, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga sangkakala ditiup dan petir bergemuruh. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 883 dan Ibnu Majah nomor 1075. Kondisi manusia tatkala dibangkitkan yaitu, seluruh tubuh manusia akan hancur dimakan tanah, kecuali yang dikehendaki Allah. Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang tubuh manusia yang tidak hancur dimakan oleh tanah, yaitu pertama, jasad para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah memakan jasad para nabi.
Hadis riwayat Abu Daud nomor 883, Ibnu Majah nomor 1075. Kedua, tubuh para syuhada, orang yang meninggal jihad fisabilillah. Menurut hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa seorang sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu pernah menggali makam ayahnya yang syahid dalam perang Uhud. Ayahnya dimakamkan bersama orang lain dalam satu liang. Kemudian, beliau merasa kurang nyaman membiarkan jasad ayahnya bersama yang lain dalam satu kuburan. Maka kuburannya digali kembali setelah 6 bulan. Ternyata, keadaan ayahnya masih sama seperti saat dikuburkan, kecuali telinganya. Ketiga, tulang ekor manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah selamanya. Padanya, manusia disusun kembali pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tulang ekor. Hadis riwayat Muslim nomor 5255. Secara umum manusia akan dibangkitkan setelah tiupan SAIQ atau tiupan yang mematikan, lalu Allah menurunkan hujan yang membasahi bumi dan menumbuhkan jasad manusia dari tulang ekornya. Jasad-jasad manusia ini tumbuh seperti tumbuhnya sayuran yang disirami hujan. Sebagaimana Allah berfirman, dan Rob yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Quran Surah Zuruf ayat 11. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, proses pertumbuhan manusia ketika dibangkitkan, kemudian Allah menurunkan hujan bagaikan gerimis atau awan. Maka tumbuhlah darinya jasad-jasad manusia. Kemudian ditiup kembali sangkakala untuk kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Hadis riwayat Muslim nomor 5233. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu umatnya, bahwa mereka akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Sebagaimana sabda beliau dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dihitan. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, apakah laki-laki dan wanita saling melihat satu sama lain? Nabi Muhammad menjawab, keadaannya jauh lebih berat dari sekedar melihat satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 3349, dan Muslim nomor 2860. Allah akan membangkitkan kita pada hari kiamat dalam keadaan penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Masing-masing di antara kita akan sibuk dengan dirinya sendiri tanpa sempat mengurus keadaan orang lain. Tak hanya itu, kelak semua manusia pada hari kiamat ketika dibangkitkan akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Allah berfirman yang artinya, yaitu hari yang pada waktu itu, ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Quran Surah An-Naba ayat 18. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah dan menanyakan maksud firman Allah tersebut. Mendengar pertanyaan dari Muadz bin Jabal itu, Rasulullah menangis sehingga mengakibatkan baju beliau basah oleh air mata. Kemudian beliau bersabda, wahai Muadz, sesungguhnya engkau telah menanyakan sesuatu yang amat sangat besar. Sesungguhnya maksud firman Allah tersebut adalah kelak pada hari kiamat, umatku akan dibangkitkan dan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dengan keadaan terbagi menjadi 12 kelompok. Kelompok pertama, mereka akan digiring dari kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Terdengarlah perkataan sambutan untuk mereka, inilah orang-orang yang pada waktu hidup di dunia sering berbuat aniaya kepada tetangga-tetangganya. Kelompok kedua, mereka akan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan seperti rupa babi hutan. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka, inilah kelompok orang-orang yang meremehkan sholat 5 waktu ketika hidup di dunia. Kelompok ketiga, mereka akan digiring dari kuburnya dalam keadaan perut mereka membuncit laksana gunung yang dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan binatang-binatang melata lainnya. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka, inilah orang-orang yang sewaktu hidup di dunia enggan untuk mengeluarkan zakat.
Kelompok keempat, mereka akan digiring dari kuburnya sedang dari mulut mereka mengeluarkan darah. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka, inilah orang-orang yang suka berdusta ketika melakukan transaksi jual beli sewaktu kehidupannya di dunia. Kelompok kelima, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan berbau busuk. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang kelihatannya baik di depan umum, padahal sebenarnya mereka adalah pelopor kemungkaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok keenam, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Terdengarlah kata-kata, inilah orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu sewaktu hidup di dunia. Kelompok ketujuh, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tidak memiliki lidah, dan dari mulut mereka mengeluarkan darah dan nanah. Mereka akan menerima dengan kata-kata, inilah orang-orang yang enggan memberi kesaksian kebenaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok kedelapan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang suka berbuat zina sewaktu hidup di dunia dan mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah. Kelompok kesembilan, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah-wajah mereka berwarna kehitam-hitaman dan mata mereka berwarna kebiru-biruan, sedang di dalam mulut mereka dipenuhi dengan api. Terdengarlah katanya, inilah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sewaktu di dunia. Kelompok ke-10, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan dipenuhi dengan penyakit kulit. Akan dikatakan kepada mereka, inilah orang-orang yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya ketika di dunia. Kelompok ke-11, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan buta kedua matanya dan buta hatinya. Gigi mereka bagai tanduk sapi jantan, bibir mereka dalam keadaan melebar sampai ke dada, lidah mereka saya manjang sampai ke perut, sedangkan dari mulut mereka tak henti-hentinya mengeluarkan berbagai macam kotoran. Akan terdengar kata kunci, inilah orang-orang yang suka meminum minuman keras sewaktu hidup di dunia. Kelompok ke-12, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah mereka terkena sinar matahari. Mereka akan menjembatani jembatan Sirotol Mustaqim bagaikan kilat. Kepada mereka akan dikatakan, inilah orang-orang yang suka beramal saleh, selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa, menjaga sholat 5 waktu, dan mereka meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah. Tidak ada balasan yang tepat bagi mereka kecuali surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, ampunan dari sisi Allah, dan kasih sayang yang melimpah darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat insan sahih yang dirahmati Allah. Itulah tadi sekedar gambaran manusia ketika akan dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar. Dan golongan-golongan manusia yang akan berkumpul di padang mahsyar yang harus umat muslim ketahui berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adanya pengetahuan mengenai hari kiamat dan sejumlah fase kehidupan setelah berakhirnya kehidupan di dunia, senantiasa dapat memotivasi setiap umat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, dan berusaha untuk tetap melakukan kebaikan selama hidup di dunia. Hanya Allah yang mengetahui segalanya. Dukung channel ini bila itu bermanfaat kepada sahabat semua. Nantikan video selanjutnya dengan judul, bagaimana kondisi kita nanti di padang mahsyar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.